Perkenalkan, saya Ismawati dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, screening dan support kasus kekerasan pada perempuan, ibu, dan anak. Screening dan dukungan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, ibu, dan anak sangat penting untuk melindungi korban dan mencegah lebih banyak kekerasan terjadi. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sedini mungkin, sementara dukungan bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak fisik dan psikologis kekerasan. Proses screening biasanya melibatkan pertanyaan terbuka dan sensitif kepada korban untuk mengumpulkan informasi tentang kemungkinan kekerasan yang mereka alami. Hal ini dapat dilakukan oleh profesional kesehatan, pekerja sosial, atau petugas lain yang terlatih dalam penanganan kasus kekerasan. Dukungan dapat mencakup pelayanan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan keamanan. Organisasi-organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia dan perlindungan korban kekerasan seringkali terlibat dalam memberikan dukungan ini. Yang kedua, screening. Ada beberapa faktor, yaitu pendekatan sensitif. Screening harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan memahami bahwa korban mungkin mengalami trauma. Pertanyaan harus diajukan dengan penuh empati. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk memberikan korban kesempatan berbicara secara lebih luas tentang pengalaman mereka. Yang ketiga, pengenalan tanda-tanda kekerasan. Pelatihan bagi petugas kesehatan dan pekerja sosial untuk mengenali tanda-tanda fisik, psikologis, dan perilaku mungkin menunjukkan kekerasan. Kerahasiaan dan aman. Memastikan bahwa screening dilakukan dengan menjaga kerahasiaan korban dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Yang kedua, dukungan. Yang pertama, layanan medis darurat. Jika diperlukan, memberikan akses segera ke layanan medis darurat untuk merawat cedera fisik. Yang kedua, konseling psikologis. Menyediakan dukungan konseling psikologis bagi korban untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis kekerasan. Bantuan hukum. Memberikan informasi dan bantuan hukum bagi korban yang mungkin membutuhkan perlindungan hukum atau pengambilan tindakan hukum. Keempat, perlindungan keamanan. Mengidentifikasi dan menyediakan perlindungan keamanan jika korban berada dalam bahaya, termasuk bantuan untuk meninggalkan lingkungan berbahaya. Rujukan ke organisasi pendukung. Mengarahkan korban ke organisasi atau lembaga yang memberikan dukungan lanjutan, seperti kelompok dukungan atau rumah perlindungan. Pendidikan dan pencegahan. Memberikan edukasi tentang kekerasan, hak-hak korban, dan langkah-langkah pencegahan kepada korban dan masyarakat umum. Screening dan dukungan sebaiknya melibatkan kerjasama antara lembaga kesehatan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sistem yang holistik dan efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Yang kedua, prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan, penyakit non-communicable, alkohol, merokok, dan penggunaan obat terlarang, kekerasan, dan kelompok rentan. Dalam konteks kebidanan dan prioritas kesehatan masyarakat, beberapa isu kesehatan utama yang perlu mendapatkan perhatian. Ya, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.